Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gitarius Santoso dalam pembahasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di modul kedua kegiatan belajar 2 ya. Sebelumnya kita sudah membahas di kegiatan belajar 1. Sekarang kita ke kegiatan belajar 2. Sebelumnya saya mau disclaimer untuk materi saya buat ini dalam rangka untuk sebagai rangkuman pembelajaran pribadi, semoga bermanfaat bagi rekan semua yang mengambil mata kuliah yang serupa untuk dijadikan referensi. Di modul kedua, Sistem Informasi untuk Bisnis, Kolaborasi dan Sinergi. Pembahasan kali ini di kegiatan belajar 2. Peran sistem informasi dalam organisasi dan strategi bisnis. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut organisasi? Di organisasi itu ada rutinitas dan proses bisnis. SOP merupakan aturan, prosedur, dan praktek yang dikembangkan untuk menghadapi berbagai situasi yang telah diperkirakan akan terjadi. Politik organisasi, setiap orang memiliki kepentingan, pemikiran, sudut pandang, dan agenda yang berbeda. Budaya organisasi, rangkaian asumsi dasar, tata nilai, dan kepercayaan yang dipegang oleh anggota organisasi yang mendefinisikan bagaimana suatu organisasi berdiri, berinteraksi, dan beraktivitas. Lingkungan organisasi, perusahaan mematuhi aturan mengenai tata ruang, ketenaga kerjaan, dan perpajakan daerah di lingkungannya. 4. Perusahaan berada. Struktur organisasi, semakin besar perusahaan, struktur dan pembagian tugas semakin jelas. Dampak sistem informasi pada organisasi. Dengan penggunaan teknologi mengubah struktur organisasi menjadi semakin langsing dengan cara memangkas birokrasi. Teknologi informasi memungkinkan pelimpahan wewenang dan tugas kepada lapis manajemen yang lebih mudah. Strategi bisnis, perusahaan yang mampu bertahan, berkembang, dan memenangkan persaingan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif. Model tersebut dalam gambar disebut sebagai model kekuatan persaingan Porter. Nah, dalam sebuah persaingan industri dipengaruhi oleh pemain baru, produk pengganti atau substitusi, konsumen, dan pemasok. Model lain adalah model rantai nilai bisnis. Ada 2 aktivitas primer dan aktivitas support. Untuk aktivitas primer meliputi kegiatan inbound logistik, outbound logistik, marketing and sales, dan operation. Untuk kegiatan support meliputi infrastruktur, HR management, teknologi, dan procurement. Semuanya dilakukan untuk memperoleh tujuan, yakni adalah margin. Lanjut, tantangan sistem informasi strategis. Tantangan pertama yang akan dihadapi adalah menjaga keunggulan kompetitif. Tantangan kedua adalah menyelaraskan strategi sistem informasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Berikut rangkuman untuk kegiatan belajar 2. Organisasi dapat didefinisikan secara teknis dan secara perilaku. Secara teknis, organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil, mengambil sumber daya dari lingkungan sekitarnya untuk diolah guna menghasilkan keluaran. Secara perilaku, organisasi adalah sekumpulan hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab. Semuanya itu diseimbangkan sejalan dengan aktivitas organisasi. Tentunya dalam menyeimbangkan kewajiban, hak, wewenang, dan tanggung jawab akan terjadi konflik dan penyelesaian konflik. Sistem informasi menyebabkan struktur organisasi menjadi langsing. Hal itu disebabkan oleh digantinya fungsi manajemen yang hanya menjadi distributor informasi
oleh sistem informasi. Suatu perusahaan dapat menang bersaing jika memiliki keunggulan kompetitif. Untuk dapat melihat bagaimana peta persaingan suatu perusahaan dapat digunakan model kekuatan persaingan dan model rantai bisnis oleh Porter. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan keunggulan kompetitif sementara internet memungkinkan resep keunggulan suatu perusahaan diketahui dan ditiru dengan cepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyelaraskan strategi sistem informasi dengan strategi bisnis. Demikian rangkuman. Silahkan untuk mengerjakan tes formatif 2 yang ada di modul. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar tidak ketinggalan di materi berikutnya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.